Apakah kamu seorang trader saham yang suka jual beli saham harian? Atau apakah kamu seorang investor saham untuk jangka waktu yang lebih panjang? Atau kamu trader yang nyangkut terus jadi investor? Atau kamu belum tahu mana yang lebih cocok, trader atau investor? Yuk, sini aku ceritain bedanya trading saham dan investasi saham. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni. Thank you ya guys buat teman-teman yang sudah subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel finansialku.com. Aku inget nih, dari awal kita buat sampai sekarang itu nggak kerasa udah hampir 250.000 subscriber. Dan angkanya terus bertumbuh. Thank you ya guys ya. Kali ini aku mau cerita mengenai trading saham dan investasi saham. Karena banyak nih teman-teman yang masih kecampur aduk antara mindsetnya, money managementnya, dan juga strategi analisisnya. Seperti biasa, video kali ini aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa bedanya mindset yang orang trading saham dan juga investasi saham? Yang kedua, gimana sih cara cari untung untuk trading saham dan juga investasi saham? Yang ketiga, kalau kamu sendiri nih, cocok yang mana? Yang trading saham atau investasi saham? Oh iya deh. Sebelum masuk lebih dalam, ini kita samain dulu deh definisi atau persepsi antara trading dan investing. Oke? Boleh ya? Trading itu bahasa Indonesianya adalah berdagang. Kau bayangin aja orang-orang yang punya toko sembako, toko bangunan, atau juga toko kain. Mereka adalah pedagang, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut trader. Nah, investing itu bahasa Indonesianya adalah investasi. Kau bayangin aja orang yang beli rumah kos, kemudian rumah kosnya itu makin ramai. Kemudian dia dapat untung dari mana? Dari uang kos bulanan dan kenaikan harga tanahnya. Orang yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Nah, kita bahas perbedaan pertama. Kita mulai dari mindset seorang trader dan juga seorang investor. Pertama nih, kita bahas mindset tradernya dulu nih guys. Guys, mau nanya dong. Kalau kamu punya toko kayak Koafuk nih di dalam filmnya Cek Toko Sebelah, nih ya, kalau kamu belum nonton, kamu nonton langsung aja ya. Tapi nontonnya jangan di LK21 dong. Nonton yang bener, oke? Kembali. Kalau kita dagang kayak Koafuk, mau nggak mau, kamu kan harus kerja ya nggak? Dari pagi sampai malam, duduk, jagain toko, jagain kasir, bener nggak sih? Mikir nih, mana yang harus dibeli ke supplier, atau istilahnya nyetok barang lagi, ya kan? Kadang-kadang juga ikut angkat-angkat barang kalau lagi nggak ada pegawai. Pengalaman ya Pak? Yoi, papi mami di Pekalongan punya bengkel mobil dan toko ban. Jadi kayaknya relate ya. Kalau kita jadi pedagang atau trader, kita ini ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin pikiran buat dapat uang. Jadi trader itu termasuk jenis penghasilan aktif, atau bahasa Inggrisnya adalah active income. Tipenya itu yang profit income. Coba nih lihat gambarnya. Loh, Vin, kok profit income? Yang namanya pedagang itu bisa untung, bisa buntung. Betul? Nah, gimana kalau dengan seorang investor? Seperti yang aku ceritain sebelumnya, investor itu tipenya kayak punya rumah kos-kosan. Beli, simpen. Jual kalau harganya udah tinggi banget, baru jual. Nah, coba bayangin deh. Kalau kamu punya rumah kos-kosan, isinya 30 kamar, dan satu kamar kosnya itu harga sewanya 1 juta rupiah per bulan. Jadi satu rumah kos bisa menghasilkan 30 juta rupiah per bulan. Let's say nih ya, kamu beli pada saat harga kosnya itu mungkin 3 miliar. Nah sekarang harga pasaran baru naik dikit nih, sekitar 3,2 miliar. Emangnya mau dijual? Ya kalau nggak kepepet ya enggak lah, bener gitu? Tapi buat beli rumah kos-kosan itu butuh modal alias butuh uang yang gede. Kita berharap uang yang kita investasikan itu bisa bekerja dan jadi lebih besar lagi. Istilah kata nih ya, uang kecil jadi uang yang lebih besar. Jadi investor itu termasuk jenis penghasilan investasi atau investment income. Kalau ditanya tipe yang mana, coba perhatikan gambar berikut ini, yaitu tipe capital gain. Kalau berupa kenaikan harga saham. Dan dividend income kalau kamu mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Nih. Oke. Sampai sini udah paham belum? Kalau trader itu active income, investor itu investment income. Beneran paham? Kalau beneran paham, boleh dong kasih like-nya dulu. Oke, thank you ya guys. Kita lanjut bahas yang kedua, yaitu gimana sih cara cari untung
seorang trader dan juga seorang investor. Cara cari untung trader dan investor itu memang berbeda. Yang pertama, kita bahas money management. Namanya trader dan investor itu sama-sama mau cari untung. Ya pasti dong, mereka berpikir perbandingan antara untung dan ruginya itu harus lebih gede yang mana nih? Ya lebih gede untungnya. Bahasa anak finance nih ya, istilahnya adalah risk-reward ratio. Oke? Kali ini agak teknis ya. Ini istilah tradernya adalah target taking profit dibanding dengan cut loss-nya. Gini, biar gampang kasih contoh. Contohnya saham Bank BCA. Anyway teman-teman, ini disclaimer dulu. Ini bukan saran investasi atau bukan saran trading, tapi untuk edukasi aja. Oke? Contoh teman-teman, kita beli di harga 8.600. Dan target profit pertama itu jualnya di harga 8.950. Itu berarti ada kurang lebih nih keuntungannya 4%. Kemudian target taking profit yang kedua, cari untung yang kedua, itu jual di harga 9.275. Itu kurang lebih untungnya 7,9%. Nah, cut loss pertama itu jual di harga 8.300. Itu kurang lebih sekitar 3,4%. Jadi kalau kita bandingkan antara risk reward analysis, ini yang pertama nih ya, itu caranya target TP1 dibagi CL1, 4% dibagi 3,4%. Artinya lebih tinggi 1,1 kali. Nah, yang kedua, kalau kita pakai target taking profit yang lebih tinggi, itu 7,9% dibagi 3,4%, sama dengan 2,3 kali. Make sense kan? Kalau untungnya 2 kali lebih besar daripada risikonya. Benar? Ya. Nah, kalau investor saham itu beda lagi. Istilah mereka adalah margin of safety atau MOS. Kali ini aku pakai toolsnya dari Korifan Kurniawan, namanya cheat sheet. Misal nih ya, saham dari Bank Jabar atau BJBR. Perusahaan BJBR menurut perhitungan dari cheat sheet-nya Korifan, itu harga wajarnya di sekitar Rp2.638. Lihat nih, per lembarnya ya, segitu. Nah, sekarang ini, per video ini dibuat, itu harga saham Bank BJBR itu Rp1.390. Maka, margin of safety atau MOS-nya adalah kita kurangi nih, 2.638 dikurangi 1.390 dibagi 2.638. Artinya, MOS-nya atau diskonnya adalah 47,31%. Nah, seandainya nih, kita beli di harga 1.390 dan kita jual di harga 2.638. Berapa sih untungnya? Kita hitung. 2.638 dikurangi 1.390 dibagi 1.390. Itu keuntungan kamu 89,78%. Gimana? Mau nggak? Gede nggak? Keren ya? Nah, di harga 1.390, dividen yield yang dibagikan itu setara dengan 7,13%. Jadi, kamu bisa mendapatkan keuntungan tahunan kurang lebih di 7%. Mantap kan? Value investor itu nggak tahu kapan sih harga saham Bank Jabar ini naik. Apakah tahun depan naik? Apakah 2 tahun lagi baru naik? Atau 3 tahun lagi baru naik? Nggak ada yang tahu. Tapi, value investor tahu, satu, harga sahamnya akan ke nilai intrinsiknya. Contohnya dalam kasus ini sebesar 2.638. Dan selama menunggu, investor dapat dividen 7%-an. Nah, selanjutnya gimana nih dengan periode trader dan investor? Guys, mau nanya dong, kalau kamu punya toko, anggap aja kayak tokonya Coafuk gitu ya, sembako gitu. Kamu maunya toko kamu itu laku atau laris tuh setiap hari ada yang beli maksudnya, atau setiap minggu baru ada yang beli, atau setiap 2 tahun baru ada yang beli? Ya kalau punya toko, kalau bisa tiap menit ada yang beli gitu kan. Ya namanya pedagang itu butuhnya omset bos, turnover, masuk keluar, jual beli gitu kan. Ya kurang lebih trader mikirnya gini lah. Boleh lah cuman dikit, asal sering gitu. Lama-lama juga gede, bener nggak sih? Nah, gimana kalau investor? Investor itu mikirnya gini, ya kalau kita punya mesin cetak uang, ngapain buru-buru dijual? Misal nih, aku punya saham Bank BJBR. Bisa dapat dividen tiap tahunnya nyampe 7% per tahun. Ngapain aku buru-buru jual? Ya udah diemin aja. Nanti 7% juga dapat kok.
Nah, kalau kamu investasi 100 juta, dapat dividen 7%, itu lumayan kan? 7%-nya itu 7 juta loh per tahun. Jadi kalau harga sahamnya naik dari 1.390 ke 2.638-an, baru deh mikir jual. Bener nggak? Ya, kalau lihat sepintas, trader memang untungnya ngejarnya kecil-kecil, tapi sering. Nah, sedangkan investor itu cari untungnya yang gede, tapi butuh waktu. Nah, pertanyaannya kembali ke kamu nih, kalau kamu lebih pilih yang mana? Dan kenapa? Boleh dong tulis pendapat kamu di kolom komentar. Berikutnya, kita bahas cara analisis seorang trader dan juga investor. Seorang trader itu fokus menganalisa harga atau price. Jadi, cara analisa lebih banyak menggunakan analisa teknikal. Pendekatannya bisa menganalisa tren, pergerakan harganya dengan statistik dan probabilitas. Seorang investor itu fokus menganalisa pada nilai sebuah perusahaan atau value atau mungkin nilai intrinsik, pokoknya namanya value gitu ya. Jadi, cara analisa lebih banyak menggunakan analisa fundamental dari laporan keuangan, rasio keuangan, valuasi, dan cerita ke depannya. Oh ya guys, aku nih butuh saran dari kamu. Seandainya aku bahas lebih detail dan lebih sering nih mengenai trading dan juga investasi, khususnya investasi saham ya. Apakah teman-teman setuju? Kalau setuju tolong kasih komen dong, kira-kira enaknya bahas apa gitu ya. Thank you. Nah, sebelum ngobrol antara cocok mana, aku mau rangkum deh tabel mengenai perbedaan trading saham dan investasi saham. Ini tabelnya. Pertama, dari jenis penghasilan. Seorang trader itu jenis penghasilannya adalah penghasilan aktif atau active income. Spesifiknya di profit income. Sedangkan seorang investor itu jenis penghasilannya adalah investment income atau spesifiknya di capital gain dan dividend income. Yang kedua, dari fokusnya, seorang trader itu fokus pada pergerakan harga. Sedangkan investor itu fokus pada nilai suatu perusahaan. Nah, yang ketiga, cara analisis ini. Karena seorang trader fokus pada harga, maka cara analisisnya adalah analisis teknikal. Sedangkan investor menggunakan analisa fundamental untuk mengetahui nilai suatu perusahaan. Keempat, money managementnya nih. Baik trader maupun investor, keduanya itu maunya cari untung. Trader akan fokus pada perbandingan antara target taking profitnya, disingkat TP, dengan target cut loss-nya, disingkat CL. Seorang investor saham pasti akan membandingkan harga sekarang dengan nilai intrinsiknya. Istilah kerennya adalah margin of safety. Periode seorang trader. Ya, trader lebih cepat lah ya, bisa harian, jam, bahkan bisa menit. Bergantung pada pergerakan harganya. Ya kalau pasarnya lagi rame ya tradingnya cepat atau fast trade. Seorang investor itu lebih santai, lebih woles. Bisa bersifat bulanan, bahkan juga tahunan. Terakhir, dari sumber keuntungan, seorang trader itu keuntungannya adalah profit dari selisih harga jual dan beli dalam jangka pendek. Nah, kalau investor itu bisa punya dua sumber keuntungan. Yang pertama disebut capital gain, dari selisih harga jual dan beli dalam jangka yang lebih panjang. Dan yang kedua, dividend income, yang didapat dari keuntungan perusahaan yang dibagikan ke investor. Kalau kamu suka dengan penjelasanku ini, silahkan di-save aja videonya dan share ke teman-teman komunitas kamu. Kalau sebagai financial planner, aku menyarankan gini ya, pada dasarnya ketika kita bahas trading dan investasi ini terkait dengan penghasilan. Setuju? Nah, kalau kamu seorang karyawan yang punya penghasilan stabil, gajian bulanan, dan bisa jadi sibuk di jam kerja, 9 to 5 kamu sibuk di kantor, saranku fokus aja sama kerjaan kamu dan mulai berinvestasi. Kalau kamu tertarik belajar investasi saham, kamu bisa gratis download ebook berjudul Petunjuk Praktis Dapat Keuntungan di Saham. Kalau kamu memang punya waktu lebih santai di jam 9 to 5, ya, kamu bisa memilih sebagai seorang profesional trader. Trading itu tidak hanya di saham, tapi bisa di semua aset yang harganya bergerak naik dan turun. Bisa di kripto, bisa di gold, bisa di crude oil, minyak mentah, kemudian bisa juga di mata uang asing atau forex. Kalau kamu tertarik untuk belajar trading, kamu bisa download ebook berjudul Belajar Trading untuk Pemula. Jika saat ini kamu sudah mulai berinvestasi dan hasilnya mungkin masih belum sesuai harapan kamu, maka kamu tuh bisa konsultasi bersama Finansialku. Saya dan teman-teman financial planner di Finansialku itu akan bantu review investasi kamu.
Link pendaftaran konsultasinya ada di deskripsi atau juga boleh di WhatsApp di nomor berikut. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minku, kamu lebih suka trading atau investasi? Jangan trading di jam kerja lo ya.